Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Kali ini saya lagi bersama dengan Dr. Mutia Ria Oktaviana di daerah BSD City. Jadi hari ini kita mau bahas tentang seputar kehamilan. Nah, kira-kira apa aja sih yang dibahas? Tonton sampai habis ya. Hai teman-teman, jadi kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Mutia Ria Oktaviana. Jadi nanti dokter mau perkenalkan diri dulu. Dokter prakteknya di mana, Dok? Saya prakteknya di Amok. Ini kebetulan praktek pribadi. Jadi di BSD di Jalan Ciateraya, Blok BC 22A, Sektor 13. Jadi kalau nanti mau datang nih ke tempatnya dokter, biasanya kalau cari di Google Map tuh apa, Dok? Gampang banget, Mbak Ana. Tinggal klik Amok, AMOG. Oh, jadi itu nanti bisa langsung. alamatnya nanti saya langsung taruh ya di deskripsi ya di bawah. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Dok. Dokter lagi punya waktu banyak kan ya? Buat Mbak Ana banyak waktu. Terima kasih nih, Dok, sebelumnya. Ini banyak banget yang nanya nih dari beberapa teman-teman. Pertanyaannya sekitar hamil muda. Nah, setelah tes pack, kira-kira apa sih, Dok, yang harus dilakukan? Oke, bagus banget itu ya. Itu pertanyaan pada umumnya untuk saat ini ya. Jadi begitu tes pack biasanya langsung berpikiran, oh saya hamil nih, ya sudah santai aja kan. Pada yang penting berdasarkan tes pack positif garis 2 ya udah gitu. Tapi sebenarnya setelah tahu dengan hasil tes pack yang positif itu, sebaiknya ibu hamil dan pasangannya itu memeriksakan diri ke dokter obgyn ya, karena kita mau make sure nih kehamilannya apakah aman atau tidak. Aman dalam artian kehamilannya posisinya di mana nih, kantong kehamilannya. Karena untuk hamil awal kan kita baru mendeteksi posisi kantong. Kantongnya ada di dalam rahim kah atau di luar rahim. Jadi itu untuk awal kita pasti pengen tahu. Kalau udah di dalam rahim ya insya Allah sih aman seterusnya. Tapi kalau dia di luar rahim berarti ada tindakan yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi yang pasti setelah mengetahui dari hasil tes pack ini hamil, harus segera langsung kunjungi dokter obgyn ya, Dok. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih, Dok, ada lagi yang nanya, perlu takut nggak sih buat periksa? Dan yang pasti kalau mau periksa nih harus kemana nih? Ke dokter kah? Ke klinik? Atau kemana nih, Dok? Oke. Jadi banyak emang takut periksa karena takut mengetahui hasilnya gitu kan. Kadang-kadang ada sudah tahu kalau kita periksa berarti ada dua kemungkinan nih, hamilnya di dalam atau di luar rahim ya kan. Terus kalau misalnya periksa, nanti periksanya gimana nih gitu. Kadang-kadang karena belum pernah periksa ke dokter kandungan akhirnya takut gitu kan. Nah, justru sebaiknya memang diperiksakan. Jadi terserah sang calon ibu ya, mau periksa ke rumah sakit, mau periksa ke tempat praktek pribadi, it's okay. Jadi yang penting periksa, sebaiknya sih periksa kalau anjuran dari saya, karena kita mau mengetahui kehamilannya seperti apa, baik atau tidak, aman atau tidak, dan kita merencanakan step by stepnya gimana sih semestinya kita ininya, perlakuan untuk ibu hamil, nutrisinya seperti apa, seperti itu. Oke, tuh dengerin ya teman-teman. Jadi wajib periksa ke dokter, di rumah sakit boleh, di klinik boleh, yang pasti harus periksa. Kita lanjutin ya, Dok, pertanyaan selanjutnya. Nah, berapa kali periksa untuk mengetahui kesehatan ibu hamil? Jadi selama kehamilan setelah tahu nih di tes pack memang hamil, itu berapa kali, Dok, harus rutin periksanya? Kalau misalnya kehamilannya aman, dalam artian yang tadi saya bilang aman di dalam rahim, itu minimal 4 kali selama kehamilan, minimal ya. 4 kali. Ini 4 kali berarti selama 9 bulan. Selama 9 bulan. Kalau memang ada keterbatasan waktu atau keterbatasan yang lain gitu kan, minimal 4 kali. Jadi ketika tahu hamil dan trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu minimal. Tapi kalau misalnya memang calon ibu dengan pasangan bisa meluangkan waktu untuk memeriksa kehamilan, sebaiknya sih sebulan sekali. Itu yang kita anjurkan. Jadi sebulan sekali untuk memeriksakan kehamilan sampai umur kehamilan 8 bulan. Nanti di atas kehamilan 8 bulan sampai 9 bulan kita periksa setiap 2 minggu. Dan di atas 9 bulan ke atas, 35 minggu ke atas kita periksakan seminggu sekali. Oke, jadi sebenarnya kalau saran dari saya nih,
Setiap bulan wajib periksa sampai 8 bulan pertama. Kemudian setelah itu 2 minggu sekali dan seminggu sekali supaya bayinya sehat dan ibunya juga sehat. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa ya? Dok, mau tanya lagi nih, aktivitas apa sih yang harus dilakukan untuk ibu hamil? Kira-kira boleh nggak sih ibu hamil keluar rumah? Masa merem aja ya di rumah? Gimana dong? Ibu hamil itu kan bukan penyakit ya. Hamil itu kan cuma perubahan fisiologis yang dialami oleh sang ibu. Jadi mau keluar rumah, mau di dalam rumah aja, mau misalnya jalan-jalan sekeliling rumah, olahraga pagi misalnya kan, nggak ada masalah. Jadi selama si ibu tahu diri kalau lagi hamil, itu kalau bahasa saya, tahu diri kalau lagi hamil. Jadi jangan memaksakan aktivitas. Kalau misalnya sudah merasakan tidak nyaman, ya kan, harus istirahat. Misalnya lagi naik turun tangga nih, tiba-tiba, aduh rasanya nggak enak nih, pusing atau sakit pinggang, minggir dulu. Jangan diteruskan, jangan dilanjutkan aktivitasnya. Jadi harus sadar diri kalau lagi hamil. Jadi untuk ibu-ibu hamil harus sadar diri, kalau lelah segera beristirahat, gitu ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya, tantangan apa aja sih dok untuk ibu hamil dari segi makanan dan minuman? Oke, pantangan ya. Biasanya begitu kita ngomongin pantangan, ibu hamil langsung takut tuh. Aduh, larang makan apa nih? Larang makan Betul. Jadi semuanya selama mateng aman untuk ibu hamil. Yang terlarang itu yang setengah mateng, mentah apalagi itu sama sekali tidak boleh selama hamil. Nah, untuk minuman biasanya yang kita tidak anjurkan itu teh, kopi. Untuk makanan biasanya mie instan, dan begitu saya sebutkan mie instan pasti langsung pada mie instan dok gitu. Itu padahal enak banget ya. Benar, jadi hanya itu aja sih, nggak banyak kok pantangannya. Cabe boleh nggak ya? Boleh banget, cabai boleh, minum air es boleh. Itu nggak bikin jadi makin bengkak gitu loh dok? Bengkak dari mana? Air es itu kan hanya air mineral yang didinginkan. Tidak ada kandungan apapun yang dapat menyebabkan bayi menjadi besar. Kecuali kalau bola bekel gitu kan, direndam minyak tanah itu membesar. Kalau ini dari mana air ya? Jadi boleh minum air putih yang dingin, kecuali gulanya ditambahin gula maksudnya ya. Nah, itu yang bikin jadi besar. Pertanyaan selanjutnya yang paling banyak banget nih ditanya, ini dok nih, boleh nggak sih ibu hamil tampil cantik dengan menggunakan kosmetik? Masa ibu hamil nggak boleh cantik mbak Ena? Wah, boleh banget. Jadi boleh pakai kosmetik ya dok? Boleh dong. Boleh. Selama kosmetik tersebut tidak mengandung whitening, nah aman. Boleh pakai lipstick ya kan, boleh pakai pelembab, boleh pakai foundation, boleh pakai hand body, nggak ada masalah. Jadi pakai skincare juga boleh ya dok? Boleh. Tadi yang penting tidak ada kandungannya untuk whitening atau brightening ya dok? Yes, pokoknya kalau udah ada tulisannya mencerahkan, memutihkan, hindari. Kalau untuk anti aging nih dok? Anti aging selama hamil ya nggak usah dulu. Karena kan memang kan pasti kan akan ada pemberian vitamin C ya kan, untuk ininya, untuk anti agingnya atau obat-obatan yang lain yang tidak kita anjurkan untuk ibu hamil. Jadi setelah melahirkan boleh. Jadi yang dibolehkan itu hanya pelembab saja ya dok? Ya, pelembab, foundation, sunscreen, pokoknya boleh. Boleh. Oke, nah itu boleh. Jadi tetap harus menggunakan sunscreen ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk gunakan yang ada SPF-nya dan PA++-nya. Yes, benar. Dan itu wajib banget supaya tetap pas lagi lahiran, wah mukanya cerah, Tetap cantik. tetap ya kan? cantik. Nah demikian tips and trick dari Dr. Mutia Lia Oktaviana. Jadi kalau buat teman-teman sekalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang kehamilan atau mau bikin program nih untuk hamil lagi atau yang baru mau hamil, jadi silakan datang ke kliniknya Dr. Mutia yang alamatnya saya taruh di deskripsi. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video saya, komen kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dan subscribe ya. Terima kasih. Namaste.